Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas IS2. Di sini kami akan mempresentasikan pengujian black box pada aplikasi web Resmindo dengan metode equivalence partitioning. Untuk anggota kelompok kami, perkenalkan, nama saya Najwa Maharani dengan NIM 105200047. Saya Muhammad Rizky Palevi dengan NIM 105200049. Saya Ronaldo Firmansyah dengan NIM 105200076. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum sistem yang akan di-testing. Di sini kami melakukan pengujian black box testing dengan menggunakan metode equivalence partitioning pada sistem atau program Resmindo. Program Resmindo sendiri adalah program yang berbasis web untuk order makanan di Warmindo dengan menggunakan bahasa PHP. Berikut ini di samping adalah spesifikasi data dari sistem Resmindo. Untuk data pada sistem ada 7 buah data, yaitu ada data user, data meja, data order, data detail order, data masakan, data transaksi, dan data level. Untuk atribut dan keterangan dari masing-masing data dapat dilihat dari tabel di samping. Selanjutnya, untuk tujuan pengujian. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil input pada aplikasi berbasis web Resmindo dengan menggunakan metode black box dan pendekatan equivalence partitioning. Equivalence partitioning sendiri adalah metode kontrol berdasarkan input data pada setiap form sistem aplikasi data kinerja. Setiap menu input dikontrol dan juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya untuk menentukan valid atau tidaknya. Kemudian untuk metode pengujian, yang pertama pemilihan kasus uji. Dalam hal ini kami ingin menguji dan menganalisis proses input pada web Resmindo pada form login dan order untuk mengetahui dan mengelompokkan berdasarkan fungsinya apakah hasilnya valid atau tidak. Yang kedua untuk lingkungan pengujian. Dalam pengujian kami, batasan masalah difokuskan pada form login yang memiliki inputan username dan password dan juga form order yang memiliki inputan pemilihan meja dan juga pemilihan menu. Pada form login, kami menguji fungsi input username dan password dengan 3 pengujian, dan untuk form order, kami menguji fungsi dengan 5 pengujian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan pengujian. Dalam rancangan ini, langkah-langkah pelaksanaan pengujian dalam teknik equivalence partitioning adalah sebagai berikut. Pertama, kami membuat desain test case berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam modul yang diuji. Yang kedua, kami membuat batasan pengujian equivalence partitioning modul yang diuji. Ketiga, dalam pengujian kami membuat model pengujian yang merupakan partisi dari nilai input dan output komponen partisi dari nilai input dan output berdasarkan spesifikasi fungsi dan atribut modul yang diuji. Untuk terakhir, kami menguji berdasarkan model partisi yang dibuat. Dalam pengetesan dan pengujian dengan teknik equivalence partitioning ini, kami terapkan pada aplikasi Resmindo berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. Untuk yang diuji adalah uji fungsi pada form login dan uji fungsi pada form order. Untuk implementasi pengujian, dari gambar di samping menunjukkan tampilan form login akan bernilai valid jika username berisi string nama pelayan dan password berisi string pelayan. Dan saat klik tombol login, maka sistem akan menerima dan akan diteruskan ke halaman baranda. Jika ada kesalahan saat menginput password, menginput password salah dan sama sekali tidak mengisikan atau mengosongkan kolom username dan password, maka akan memunculkan notifikasi username dan password tidak sesuai. Jangan pengujian untuk form login sebagai berikut. Untuk pengujian selanjutnya yaitu pada proses order yang dimana saat menginput menu untuk di-order, sistem akan menerima dan memasukkan orderan yang sudah diinput ke dalam keranjang. Jika menginput menu sebanyak 2 kali, maka status keranjang akan menampilkan jumlah orderan yang sudah diinput, dan saat memilih nomor meja di dalam orderan, sistem menampilkan nomor meja yang tersedia dan akan secara otomatis menerima nomor meja yang dipilih. Untuk rancangan pengujian dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada hasil uji, bisa dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya ada analisis hasil uji. Yang pertama,
A1. Untuk hasil pengujian pada uji kasus A1, sistem pada aplikasi menerima. Selanjutnya diarahkan pada halaman beranda yang berarti berhasil atau valid. Kemudian A2. Untuk hasil pengujian pada uji kasus A2, sistem menolak dan menampilkan pemberitahuan username dan password tidak sesuai yang berarti berhasil atau valid. Berikutnya A3. Untuk hasil pengujian pada uji kasus A3, sistem menolak dan menampilkan pemberitahuan username dan password tidak sesuai dan berarti berhasil atau valid. Kemudian ada B1. Untuk hasil pengujian pada uji kasus B1, sistem menerima dan membuat menu yang dipilih masuk ke dalam keranjang yang berarti berhasil atau valid. Kemudian ada B2. Untuk hasil pengujian pada uji kasus B2, sistem menerima tambahan menu dan otomatis mengubah jumlah menu tersebut yang berarti berhasil atau valid. Kemudian B3. Untuk hasil pengujian pada uji kasus B3, sistem menerima dan menampilkan nomor meja yang dipilih yang berarti berhasil atau valid. Kemudian B4. Untuk hasil pengujian pada uji kasus B4, sistem menampilkan keterangan input tidak valid dengan notifikasi value must be greater than or equal to 1 yang berarti berhasil atau valid. Kemudian B5. Untuk hasil pengujian pada uji kasus B5, sistem tidak dapat melakukan pemesanan yang dipilih yang berarti pengujian berhasil atau valid. Berikutnya adalah kesimpulan. Seluruh pengujian yang dilakukan pada sistem aplikasi telah berhasil. Sistem merespon dengan benar terhadap input yang diberikan, baik itu untuk proses login, yaitu pengujian A1, A2, dan A3, maupun untuk operasi pengelolaan order, yaitu pengujian B1, B2, B3, B4, dan B5. Sistem juga menanggapi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan harapan, seperti memberikan notifikasi yang tepat ketika login gagal atau menu yang sama di order kembali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah melewati serangkaian pengujian dengan hasil yang memuaskan. Fungsionalitas login dan manajemen pesanan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dan sistem mampu memberikan respon yang sesuai dalam setiap skenario pengujian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.